Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah kita udah sampai di sesi podcast yang kedua dan alhamdulillah ini kita ditemani oleh narasumber kita yang masya Allah banget. Di sini ada Kak Safana. Halo Kak Safana. Masya Allah. Ini kita belum opening nih. Kita opening dulu. Jadi gini, kita ada opening khasnya teman-teman semua buat di sesi podcast LDSI BKP Remi Kota Depok. Opening ini kayak gini. Jadi nanti aku bilang bincang bareng rencang-rencang. Bincang bareng rencang kayak gitu. Oke, nanti kita mulai bareng-bareng. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bincang bareng rencang. Wah, masya Allah teman-teman semua. Nah, sebelumnya aku boleh tahu gak kira-kira profil kakak ini apa sih kayak gitu? Berarti aku perkenalan diri. Oh ya boleh betul. Aku Safana Lukman Sofwan. Kebetulan aku alumni dari Psikologi UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini bekerja sebagai HR di Amazon Inggris dan aktif juga di lingkungan sebagai pembina remaja masjid Al Ihsan Permata Depok. Wah, Masya Allah. Udah berapa lama tuh Kak kira-kira? Kalau aktif di remaja masjidnya udah lama banget ya. Udah dari aku masih SD, SMP itu udah mulai aktif di remaja masjid. Tapi kalau jadi pembina dari tahun 2023 sampai ke depannya. Sampai ke depannya. Mungkin sampai tahun depan. Amin. Semoga kita terus ada di dalam jalan kebaikan ya. Amin. Emang hidup yang paling bermanfaat kan hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Betul, setuju banget. Jadi gimana caranya kita menjadi pribadi yang sangat bermanfaat. Betul. Jadi nggak cuma sekedar hidup ada, tapi kita memberikan impact gitu. Betul, setuju. Nah, kita lagi ngomongin tentang mental health. Oke. Sebenarnya apa sih itu mental health? Mau jatuh lebih? Oke. Kabur ya. Mental health sebenarnya banyak hal yang menggelitik ya dari aku gitu. Kalau misalkan kita lagi ngeliatin di sosmed, banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang aku kena mental health. Padahal apa sih mental health itu? Kan mental health itu kesehatan mental. Berarti kalau aku kena mental health, seharusnya mental aku sehat. Nah itu sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita sebagai anak muda itu harus membaca terlebih dahulu. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui ya. Ada yang namanya kesehatan mental, ada yang namanya mental illness, ada juga yang namanya mental disorder. Which is ini beda-beda. Kalau misalkan ada orang yang aku kena anxiety nih, nah itu masuknya ke mental disorder. Terus kayak bipolar, depression itu masuknya ke mental disorder. Tapi kalau kesehatan mental atau mental health itu adalah kondisi di saat seseorang itu sejahtera secara mental. Itu ditunjukkan dengan seseorang itu gini. Jadi kita hidup pasti ada stres. Gak mungkin kita hidup gak ada stres kan. Cuman bagaimana seseorang itu mengontrol stresnya itu kan berbeda-beda. Ada orang yang bisa mengontrolnya dengan baik, ada yang tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Nah di saat kita memiliki mental yang sehat atau mental health yang baik, itu kita bisa mengontrol stres kita dengan baik. Kemudian kita bisa produktif kayak yang tadi kamu sampaikan, bahwa kita bisa bermanfaat untuk lingkungan. Terus di situ juga kita bisa tahu bagaimana cara kita menyelesaikan suatu problem. Nah itu yang disebut dengan kesehatan mental. Jadi itu kalau kesehatan mental tuh ya kondisi mental seseorang yang sejahtera. Jadi bukan kayak aku lagi overthinking, mental health. Mungkin masih banyak yang misperception. Betul. Gitu. Kadang juga ada beberapa teman-teman aku nih yang dia nge-scroll TikTok aja nih udah berani ngeklaim dirinya tuh apalah gitu. Langsung self-diagnose ya. Nah itu gimana tuh kira-kira sehat gak sih sebenarnya gitu? Jadi gini teman-teman, zaman sekarang itu tentu kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya tadi ya media sosial. Kalau misalkan teman-teman sering dengar ada yang namanya istilah cyberchondria. Jadi di situ adalah di saat kita terlalu sering nge-scroll untuk mencari tahu sebenarnya kondisi diri kita tuh kayak gimana, tapi nyari tahu sendiri ngelihatnya di internet. Akhirnya jadi tumbuh kecemasan di diri kita yang sebenarnya kita overthinking biasa aja gitu. Karena overthinking itu suatu hal yang sangat wajar. Yang jadi nggak wajar itu di saat kita membandingkan dengan apa yang ada di internet. Kayak ini aku juga jadi susah tidur. Ini aku juga jadi agak males nih ketemu orang. Padahal nothing problem with us gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi karena kita terlalu terbawa dengan apa yang ada di sosial media, dengan apa yang ada di internet, akhirnya kita jadi self-diagnose. Dan itu adalah awal mula dari terjadinya mental disorder itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya self-diagnose itu tidak dianjurkan. Jadi di saat
kita merasa, pastikan mental, kalau kita ada gangguan kesehatan mental, itu ada ciri-cirinya. Mungkin ini bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi ada 3 aspek yang bisa kita cek. Wah, apa aja tuh? Pertama ada aspek personal. Nah itu misalkan gini, misalkan kalau kamu modelnya orang yang senang bersosialisasi atau lebih senang di rumah sendirian? Kalau aku lebih senang bersosialisasi, tapi aku kalau bersosialisasi lama-lama tuh capek. Iya. Oke, itu normal. Karena pasti kita ada batas lelahnya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kamu basic orangnya adalah orang yang senang bersosialisasi, kemudian ada satu waktu di mana kamu jadi yang males ketemu orang, jadi posisi yang aduh kayaknya lebih di rumah aja deh. Nah itu berarti udah menunjukkan ada perubahan yang signifikan di diri kamu. Itu salah satu faktor personal tuh bisa diperhatikan. Jadi misalkan yang awalnya kamu orangnya riang, tiba-tiba kamu jadi murung banget. Gitu. Betul. Awalnya kamu orangnya sangat termotivasi untuk melakukan banyak hal, tiba-tiba kamu jadi demotivated, jadi nggak punya motivasi apapun, jadi males mandi, males makan, males ngobrol. Nah itu perlu diperhatikan. Terus faktor yang kedua adalah faktor sosial. Misalkan yang kayak tadi, awalnya kamu seneng nih ketemu sama teman-teman, cuman ada satu titik di mana kayaknya aku udah nggak mau berteman, sampai akhirnya ngurung diri di kamar, sampai mau ke masjid males, mau kerja males gitu tuh, gak mood ngapa-ngapain, itu sudah perlu dikasih peringatan lah ke diri sendiri gitu. Terus sama yang terakhir adalah faktor sosial. Mungkin yang awalnya kita itu aktif, senang berbagi, tiba-tiba kita jadi cuek, jadi yang tadinya kita orangnya sangat simpati sama orang lain, ini jadi kurang aware, lebih nggak aware, jadi cuek, jadi bodoh amat. Ada yang tadinya ada bencana alam atau misalkan ada galang dana Palestina, kita paling semangat, ini jadi kayak udahlah, selesai masalahnya. Nah itu perlu perlu berhati-hati tuh kalau misalkan ada perubahan yang signifikan dari 3 faktor itu, faktor personal, faktor sosial, sama faktor yang terakhir karir atau pendidikan. Jadi yang awalnya kita semangat untuk kerja, kita di setiap hari Senin semangat, kita tiba-tiba jadi burn out, jadi malas belajar, jadi malas kerja, malas nyari duit, malas ini, nah itu perlu diperhatikan. Jadi ya kalau kita udah mulai ngerasa ada perubahan yang signifikan di diri kita, itu diusahakan jangan malah jadi nge-scroll di internet, tapi jangan menambah gitu ya. Betul, jangan scroll internet. Jadi cukup langsung datang aja ke psikolog atau ke orang yang mungkin bisa diajak untuk berkonsultasi. Gitu. I see. Nah kalau misalkan contoh case-nya nih kayak aku kan ya bisa dibilang orang yang sulit gitu buat cerita sama orang lain gitu. Nah kadang ada juga tadi aku udah mulai ngerasain beberapa hal yang tadi kakak bilang tadi kayak malas ketemu orang lain gitu. Nah ada nggak sih selain aku ketemu atau bicara sama orang gitu, cara buat ngatasin minimal buat diri sendiri gitu loh. Jadi wah aku gini aja gitu tanpa aku harus cerita ke orang lain gitu, itu bisa nggak sih sebetulnya? Bisa banget. Jadi gini, kalau misalkan kita adalah tipe orang yang sulit untuk cerita ke orang lain, mungkin karena kita malu, mungkin karena kita khawatir orang lain tersebut bocor, segala macam. Sebenarnya kalau kita langsung datang ke psikolog, itu nggak mungkin bocor, karena kan kita punya kode-kode etik. Jadi mereka pasti akan nge-keep itu gitu. Cuma kalau misalkan kita ragu untuk datang ke psikolog, itu kita bisa dengan punya stress release sendiri. Contoh misalkan di saat aku merasa burnout gitu, apakah di saat kita lanjut lagi nih Kak. Aku tuh sering banget nemuin kayak banyak banget teman-teman aku yang dia tuh pengen ikut terjun dalam kegiatan remaja atau kegiatan-kegiatan yang positif gitu loh. Tapi merasa insecure kayak gue tuh sebenarnya nggak bisa, padahal dirinya itu bisa, tapi kayak terbatasi kan mental blocknya gitu loh. Nah itu tuh cara nanggepinnya tuh seperti apa sih Kak? Anak zaman sekarang tuh emang sering banget insecure duluan, padahal belum dicoba. Betul. Padahal kita kan masih muda ya, kita perlu mencoba banyak hal gitu. Jadi gini, mungkin ini kasusnya teman kamu mau aktif di organisasi apapun, bukan hanya di remaja masjid. Betul, bukan hanya di remaja. Jadi gini, kita sebagai anak muda itu waktunya kita mencoba banyak hal. Karena apa? Kita ini sebenarnya belum tahu kita tuh bisanya di mana, kuatnya di mana, passion kita tuh apa. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang kayak ini bukan passion gue, tapi dia sendiri tidak mencoba itu. Jadi dari mana dia tahu kalau itu tuh passionnya dia? Gitu. Jadi di saat kita ada niat baik, lakukan dulu aja. It's okay gitu. Nggak perlu insecure gitu, karena gini, insecure itu baik sebetulnya.
Tapi bagaimana kita mengelola insecure tersebut. Jadi gini, kalau orang lagi-lagi balik ke kesehatan mental. Kalau misalkan kita punya mental yang sehat, terus kita ngerasa insecure nih, kita insecure gitu ya, kayak aduh, sekarang kan lagi zamannya nih orang di dunia digital. Terus ada orang yang pengen masuk juga nih di salah satu organisasi, misalkan di bidangnya dia di bagian desainer atau misalkan videographer, tapi dia ngerasa nggak bisa, terus dia udah mundur duluan sebelum mencoba. Nah itu akhirnya sampai kapan gitu? Maksudnya mau sampai kapan dia kayak gitu dan sampai kapan dia dia nggak akan pernah tahu dia itu sebenarnya bisa apa enggak. Caranya adalah coba dulu, masuk dulu. Nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu apakah kita bisa, apakah ini cocok, apakah enggak gitu. Dan kalau misalkan kita insecure kemudian kita tidak melawan rasa insecurity itu, ya ntar pada akhirnya kita akan terlambat gitu. Pada akhirnya kita akan kalah dengan orang-orang yang sebenarnya dia nggak punya kemampuan tapi dia pede. Gitu. Dan pede itu sebenarnya nomor satu. Pede nomor satu ya. Betul. Pede aja dulu berarti. Pede aja dulu. Bukan hanya sekedar kabur aja dulu. Tapi pede aja dulu. Gelap. Apa itu gelap? Apa itu gelap? Jadi pede aja dulu ya teman-teman. Pede aja dulu. Nggak perlu insecure. Jadi di saat kita punya kekurangan, kita belajar untuk memperbaharui kekurangan kita. Jadi kalau kita ngerasa ada kekurangan, apa kelebihan kita? Dan kita jangan fokus sama kekurangan kita aja. Gitu. Menerima kekurangan itu juga penting juga ya kayak. Perlu. Kita boleh deal dengan insecurity kita, tapi jangan kita jadinya stuck. Kita harus terus tumbuh. Ya, kebanyakan kan kalau udah insecure itu kayak udahlah nggak usah. Iya. Terus pada akhirnya kita mau ngapain? Iya, kita nggak ngapain akhirnya jadi penonton aja. Mau sampai kapan kita jadi penonton terus? Betul. Kita nggak boleh jadi penonton terus. Harus kita yang memberikan manfaat. Orang harus nonton kita, teman-teman. Betul. Gitu. Nah, lanjut ke anak muda. Kita kan masih di pembahasan anak muda. Nah, kalau kemarin kita lihat banyak banget tren-tren yang menurutku mesti banget di filter gitu loh, karena ada beberapa tren yang ini malah mengikuti kaum sebelah ini kan, yang mana kita tahu ya barang siapa yang ini gitu. Oke, jadi gini, ini pasti mau mengambil yang viral kemarin, yang tren mereka memberikan THR sambil lompat gitu lah ya. Sebenarnya bukan hanya tren tersebut yang perlu dihati-hati. Gini, dalam banyak hal kita itu tidak boleh ikut-ikutan aja, tapi kita juga harus cari tahu dulu. Jangan mudah termakan tren, jangan mudah termakan hoax, jangan mudah termakan berita-berita bohong gitu. Jadi kita sebagai anak muda itu harus mengclarify dulu nih, sebenarnya ini apa, ini bagus apakah tidak gitu. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus bisa memunculkan rasa kehati-hatian itu supaya apa, kita tidak terjerumus gitu. Jadi jangan sampai kita cuma ikut-ikutan nih, jadi kayak trennya lagi ini ikut, terus ntar ganti lagi trennya ikut, ternyata trennya ini malah menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Nah itu hal yang perlu dihati-hatiin. Ini mungkin masih hal-hal sepele seperti ikut tren-tren joget-joget. Mungkin kalau misalkan kita terbawa berita hoax yang kemudian kita ikut menyebarkan, itu penting banget tuh. Dampaknya panjang gitu. Dan apakah kita bisa bertanggung jawab akan hal tersebut? Kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi harus hati-hati, dan teman-teman di era digital ini memang perlu kehati-hatian yang sangat tinggi gitu, karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita sebarkan gitu. Bahkan kita bukan hanya bertanggung jawab di dunia, betul, di akhirat juga. Betul banget. Aduh, ini kita udah banyak banget ini perbincangan teman-teman. Ini aku ada satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan core dari teman-teman. Boleh nggak nih Kak kita bahas? Masih kuat gak kira-kira? Masih kuat nggak teman-teman? Masih kuat teman-teman. Kita pertanyaan core ya. Jadi terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah ini udah banyak banget nih kita terima. Tadi self diagnose sudah. Ini pertanyaannya banyak banget. Iya nih, Masya Allah banget. Ini pertanyaan teman-teman aku kumpulin nih Kak. Kita udah sejam ya. Satu jaman. Nah, ada nggak sih Kak pengaruh antara ibadah dengan kesehatan mental? Dan apakah harus soleh banget supaya bisa berubah? Ini pertanyaan aneh banget ya. Apakah benar-benar harus soleh banget biar bisa berubah? Iya ya, orang tuh kayak kalau orang kena penyakit mental kurang sholat,
kurang baca Iya, Quran, benar. Gak gitu dekat ya. sama Tuhan. Gak deket sama Tuhan. Iya. Sebenarnya itu real or fake, Nah, gitu kan? real or Real fake, or teman-teman. fake, teman-teman. Jadi gini, mungkin di saat ada orang yang mentalnya terganggu, apakah goyah, mungkin kesehatan mentalnya kurang baik, mungkin bisa diperbaiki, bisa dikuatkan dengan iman. Karena apa? Dengan adanya iman itu kan orang jadi memiliki tujuan. Ya. Gitu. Jadi gini, mungkin agama atau iman bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Tapi kesehatan mental itu tidak sekadar dipengaruhi oleh agama. Jadi gini, kalau misalkan ada orang yang bilang kamu depresi karena kurang sholat, itu kurang tepat menurut aku. Karena hubungan antara iman atau ibadah dengan kesehatan mental itu bukan hubungan sebab akibat, tapi hubungan pengaruh. Jadi di saat ada orang yang mungkin mentalnya goyah, bisa disembuhkan atau bisa dikuatkan dengan berdoa, dengan dia berzikir, dengan dia beribadah. Contoh, misalkan ada orang yang sering emosian, kemudian disuruh puasa. Di puasa itu kan kita belajar banyak hal, kita belajar untuk sabar. Nah itu yang disebut ada pengaruh dari agama terhadap kesehatan mental. Tapi belum tentu orang yang ibadahnya bagus, mentalnya kuat. Jadi hubungan itu bukan hubungan sebab akibat, tapi hubungan korelasi, gitu ya teman-teman. Jadi bedanya, mungkin kalau bahasa akademiknya adalah ini hubungan korelasi, bukan hubungan kausalitas, gitu. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau misalnya ada orang, kamu nih kurang baca Quran aja, makanya kena depresi. Nggak begitu, tapi mungkin dengan kita membaca Al-Quran, di saat kita depresi kemudian kita membaca Al-Quran, terus kita mendengar kajian-kajian, itu bisa lebih menenangkan jiwa kita. Jadi hubungannya seperti itu, bukan semakin tinggi tingkat ibadahnya semakin kuat kesehatan mental, nggak seperti itu. Karena kalau misalkan pola pikirnya kayak gitu, akhirnya jadi negatif. Jadi kayak semua orang yang kena penyakit mental nggak ibadah, ya kan, nggak kayak gitu juga gitu. Karena kan setiap orang pasti ada ujiannya, setiap orang hidup pasti ada stresnya. Betul. Jadi hubungannya ada, tapi bukan sebab akibat. Jadi kalau menurut aku itu sih. Nah, agama itu penting, apalagi untuk kita remaja gitu. Karena pada akhirnya yang bisa menjadi batasan dalam kita melangkah, batasan dalam kita bertindak itu ya agama. Karena kan gini, kita bergaul sama semua orang. Betul. Itu harus, karena kita banyak relasi. Tapi di saat kita paham ilmu agama, jadi di saat kita sudah terlalu jauh, kita akan ditarik lagi. Ada gapnya. Jadi ada benteng terakhir gitu. Jadi kenapa menurut aku agama itu penting untuk kesehatan mental? Di saat kita udah terlalu jauh, kita akan ingat lagi, oh iya, harus mundur nih. Offside-nya udah terlalu offside nih. Harus dicas lagi nih kayaknya. Gitu. Jadi itulah ya pentingnya tuh kayak gitu. Masya Allah. Jadi penting banget ibadah untuk kesehatan mental. Hubungannya ada, pasti ada, nggak mungkin nggak. Nggak bisa ditinggalin itu. Tidak bisa ditinggalkan. Justru dengan adanya agama jadi melengkapi hal itu. Jadi kayak ada ilmu psikologi, terus ada juga ilmu psikologi Islam. Jadi itu saling melengkapi satu sama lain. Kayak puzzle gitu ya. Betul, saling melengkapi. I see. Mungkin ini aku ada pertanyaan terakhir kali. Bukan pertanyaan sih, kayak apa sih pesan-pesan kakak buat para adik-adik atau teman-teman remaja masjid yang mungkin merasa kayak gue udah capek banget nih, gue ngejalanin ini semua nggak disupport oleh DKM, nggak didukung sama orang-orang mandangnya skeptis terus, padahal ini tuh aksi positif gitu. Masa lebih ramai acara 17-an dibandingkan acara keagamaan kan? Aduh, itu kan mesti iyain lah biar teman-teman nggak kena mental. Soalnya sering banget aku nemuin teman-teman yang kayak ini gue nyari pendanaan buat kegiatan positif kok susah banget, tapi buat kegiatan dangdutan RT atau dangdutan RW itu kayak setiap rumah tuh 50.000, tapi buat agama yang benar-benar positif, bahkan yang kita bawa sampai ke akhirat nanti itu dibatasin. Kan jiper tuh anak-anak kadang rasanya kayak gimana? Iya, yang pasti di saat kita aktif aku juga merasakan ya hal yang sama ya. Banyak banget dari teman-teman remaja masjid yang jadinya males untuk melanjutkan kegiatan. Jujur aku sangat salut untuk teman-teman remaja masjid, teman-teman remaja yang masih mau sholat ke masjid, masih mau aktif hadir di lingkungan masjid, itu sangat luar biasa karena zaman sekarang tuh susah banget.
langka banget ya remaja yang mau ke masjid Limited aktif, banget ya. limited edition Limited banget banget. nih teman-teman yang luar biasa. Insyaallah. Dan gimana cara kita untuk menjaga semangat? Pertama, kita turunkan ekspektasi kita. Karena gini, mungkin orang-orang di luar sana tuh ya kayak yang tadi Melvin bilang skeptis banget nih sama organisasi keislaman gitu, kayaknya kaku banget nih gitu. Padahal kita nggak kaku kok, biasa aja gitu, nongkrong juga, kita eksplor juga, kita kerja, kita sekolah, kita main warawiri, sama aja. Cuma bedanya di saat kita nongkrong, waktunya azan kita sholat, hanya itu aja, selebihnya sama. Ya teman-teman jangan patah semangat gitu. Karena kalau misalkan masjid ditinggalkan sama yang muda, terus yang meneruskan siapa? Itu satu. Kedua, kita sebagai remaja mungkin dunia nih yang lagi kita kejar, apalagi seumuran kita, mungkin kita seumuran ya. Dunia itu kayak dekat banget ya, kayak di genggaman kita banget ya. Kita mau kesini bisa, mau kesana bisa. Jadi Gitu. anak muda zaman sekarang mencari dunia, kita harus punya ini, kita harus bisa ini, bisa itu, bisa. Tapi pada akhirnya kita tetap butuh untuk ke masjid. Coba deh sesekali teman-teman remaja masjid ngobrol sama bapak-bapak pengurus DKM yang lain. Pada akhirnya di ujung dari kehidupan mereka yang mereka butuhkan apa? Agama. Banyak orang-orang yang mungkin mereka sudah jadi profesor, mungkin mereka sudah jadi dokter, mereka sudah sukses dengan karirnya, dengan bisnisnya. Di hari pensiunnya yang mereka cari apa? Belajar Quran, mereka ke masjid, mereka baru mulai aktif di lingkungan agama. Karena pada akhirnya orang membutuhkan itu, karena mereka sudah mulai sadar bahwa wah bekal di dunia sudah terpenuhi. Berarti apa nih yang belum? Bekal di akhirat. Nah, apakah kita yang muda mau terlambat seperti itu juga dalam menyadarinya? Tentu kan kita harus belajar. Gitu. Kalau misalkan di tatanan orang tua kita mereka belajar agamanya di masa tua, kita yang masih muda persiapkan dari sekarang. Jadi harus seimbang, bukan hanya sekedar work life balance, tapi dunia akhirat juga harus balance. Jadi jangan pernah patah semangat. Terus kalau misalkan ada hal yang di luar ekspektasi, kapanpun itu akan terjadi gitu, bukan hanya di organisasi keislaman aja. Terus bagaimana nih cara kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu kita ya dengan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bermasyarakat? Apakah kita sebagai remaja masjid sudah bisa diterima belum nih sama masyarakat? Kita pun jangan merasa eksklusif, merasa sebagai spesial kayak wah nih limited nih masjid nih. Ya nggak begitu. Kita harus tetap juga baik sama teman-teman, mungkin sama teman taruna, mungkin sama pengurus-pengurus di RT, di RW, atau ya ngobrol sama tetangga kanan kiri depan belakang tuh tetap perlu juga, karena dari situ kan memunculkan rasa kesadaran gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil dan ya jangan patah semangat. Iya, tadi itu aku nangkep banget. Itu mungkin bisa juga kayak esensi dari kalimat menaklukkan dunia untuk menundukkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Betul. Itu juga sama juga. Jadi gimana caranya kita anak muda nih melakukan segala sesuatu itu memang kita tujuannya untuk dunia. Betul. Tapi ujung-ujungnya pasti ke akhirat. Akhirat juga. Betul. Jadi memang apapun tujuannya akhirat guys. Betul. Jadi jangan sampai kalian salah tujuan. Wah ini Masya Allah banget. Terima kasih banyak Kakak Safna. Terima kasih kembali Melvin, luar biasa. Aku Malvin Kak, tolong Kak. Oh Malvin. Aku Malvin pakai A bukan ya? Pakai A, bukan Melvin ya guys. Namanya Malvin. Instagramnya di bawah sini ya teman-teman. Nah buat teman-teman semua yang mau follow Kakak Safna. Oh ya boleh. Bisa ada yang cek di sini. Ada di bawah ini. Editor mau dimunculin. Ya tolong ya di sini. Instagram aku nanti dulu kita Instagram aku aja ya. Oke, terima kasih banyak terima kasih semoga apapun yang tadi kita bicarakan itu bisa menjadi penyemangat buat teman-teman remaja masjid yang sedang berjihad terutama ya di jalan Allah. Masya Allah, kita tuh jarang banget nemuin anak-anak muda gitu di masjid, tapi kalau bapak gitu udah biasa. Jadi buat kalian tetap semangat, dan nih kita ada hadiah spesial buat kakak. Masya Allah. Luar biasa sekali. Hadiahnya dari teman-teman kita nih, editornya nih kakak, kalau mau tahu. Ini jam 8 pagi itu baru bangun nih. Itu langsung disuruh buat desain. Kayaknya ini ya pribadi banget. Oh pribadi banget ini kan. Pribadi banget ya. Tapi Masya Allah banget ya. Luar biasa, aku terima dengan baik. Wah ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini bisa dibawa kemana-mana ini. Kopi nih. Karena kita butuh kopi setiap hari teman-teman. Betul. Terima kasih banyak. Ini luar biasa loh. Opportunity sekali. Masya Allah, ini sangat-sangat Insya Allah bisa dimanfaatkan lah di mana. Sangat cuma jadi pajangan doang gitu teman-teman. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tagline kita,
Oke. Bimbang, bincang bareng, rencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.